Jadwal terbaru Persija versus Persib, siapa diuntungkan? Memori kelam 2018 akankah terulang di Persib? Tuntutan aneh Aremania, berita dari Persebaya, serta player fokus, semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum terlanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. PT LIB kabarnya telah menentukan jadwal laga tunda antara Persija versus Persib. Laga ini kabarnya akan digelar pada tanggal 31 Maret 2023. Dan katanya, ingat, jika kami bilang kabarnya atau katanya bukan berarti kami meraba-raba ya. Tapi jika kami bilang kabarnya itu artinya kemungkinan bisa berubah. Kabarnya laga ini akan digelar di Stadion GBK dan dihadiri penonton. Nah, jika laga ini jadi digelar, berarti benar dong jika kemarin itu ditunda lantaran memang ada pihak yang menginginkan laga ini cuma digelar di GBK dan dihadiri penonton. Tapi lantaran GBK dipakai konser dan pihak Persija nggak daftarin stadion lain, makanya kemarin itu dibatalkan. Tapi kan yang ditanyakan itu kenapa harus ngotot main di GBK dan dihadiri penonton dan gak daftarin stadion lain? Apakah alasannya waktu Persija away ke Bandung itu main di GBLA dan makanya saat Persib away ke Jakarta pun harus main di GBK gitu? Aduh. Ya, buat kalian silahkan komentarnya guys. Karena saya nggak mau komentarin ya, takut dibilangnya saya ini nyudutin Persija. Nah, jika tanggal 31 Maret ini jadi digelar Persija versus Persib, lalu siapa sih yang diuntungkan, Persija atau Persib? 31 Maret itu sudah memasuki bulan puasa, yang artinya laga ini akan digelar jam setengah 9 malam. Jika dilihat dari segi fisik ya, persiapan fisik tentu tuan rumah diuntungkan karena nggak perlu jauh-jauh jalan pas bulan puasa. Dan jika dari sisi skuad sendiri, Persija pun diuntungkan lantaran para pemainnya, terutama para pemain asing sudah full. Sementara di Persib tetap sama, 2 pemain inti harus absen. Tapi jika kita bicara soal masa recovery, Persib lebih lama. Sebelum melawan Persija, Persib akan melawan Bayangkara FC di laga tunda, yakni tanggal 24 Maret atau selisih 1 minggu. Sementara Persija sebelum melawan Persib harus melawan Persita Tangerang tanggal 28 Maret atau cuma 3 hari recovery. Tapi lawannya beda dong. Persib melawan Bayangkara, Persija melawan Persita. Nah, kira-kira siapa nih yang diuntungkan? Kalau laga ini jadi digelar tanggal 31 Maret ya, silahkan komen sendiri guys. Bicara soal GBLA, kenapa kami bicarakan GBLA? Soalnya ada hal yang unik nih. Apakah stadion GBLA ini memiliki magis atau magic terhadap Persib? Padahal Persib belum pernah juara loh di stadion ini. Tapi entah ini sebuah kebetulan atau tidak, kami pun tak tahu. Di 2018, Mario Gomez membesut Persib dan gemilang hingga jadi juara paruh musim. Tapi satu kejadian di GBLA yang meninggalnya satu supporter Persija, Persib harus diusir dari GBLA dan akhirnya Persib pun merosot dan gagal juara.
Hal yang sama pun dialami Luis Mia, sempat unbeaten 15 laga, tapi ketika diusir dari GBLA, Persib seolah kehilangan sentuhan. Tapi jika menurut kami, bukan masalah GBLA ini punya magis atau tidak ya buat Persib. Ya mungkin ada, tapi jika secara pandangan sepak bola, kenapa Persib jadi merosot setelah diusir dari GBLA? Lantaran Persib ini sudah hafal struktur dan kontur stadion GBLA. Jadi kalau ibarat orang itu udah biasa tinggal di rumah, tentu sudah hafal dong sudut-sudut rumah meskipun tanpa melihat. Dan ini jadi kesulitan sendiri bagi Persib ketika harus diusir dari GBLA, apalagi jika main di stadion orang. Karena stadion orang itu dipakai oleh tim manapun, jadi secara atmosfer tentu ada nuansa magis yang berbeda. Apalagi Pakansari ini kan dipakai dua tim, yakni Persikabo dan RAN yang saat ini ada di papan bawah. Tentu aura kelemahan tim-tim tersebut masih tersisa di stadion ini. Ya, ini cuma asumsi kami loh ya. Tapi mungkin saja ya, emang ada magis tersendiri antara Persib dengan stadion GBLA. Dan ini kemungkinan sudah dibaca oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang memang tak menginginkan Persib jadi juara. Makanya diusirlah Persib dari GBLA dengan alasan-alasan tertentu. Entahlah. Dari Persebaya jadi korban selanjutnya tim papan bawah yakni Barito Putra dengan skor 2-1. Tapi yang jadi sorotan di laga ini adalah gol pertama Barito yang dicetak oleh Yuswanto Aditya di menit ke-33. Padahal di situ ada pengawas gawang, ada hakim garis. Kenapa gol offside seperti itu kok disahkan? Ini perangkat pertandingan di Gada Gelat makin payah banget sih. Percuma dong dibayar jutaan tiap kali bertanding kalau kinerjanya lebih buruk dari wasit Tarkam. Gimana komentarnya guys? Ini offside apa enggak menurut kalian? Halo komite wasit, sehatkah? 11-12 nih wasit sama komitenya. Aji Santoso sendiri mengaku udah capek ngomelin soal wasit, makanya dia udah males ngocehin wasit. Aji justru cuma menyoroti kinerja lini belakangnya saja yang tak waspada. Dalam latihan kami sudah persiapkan hal ini, tapi di lapangan entah kenapa para pemain kami seperti kehilangan fokus dan tenaga. Semua instruksi saya seperti tidak didengarkan oleh para pemain di lapangan. Kami kalah karena kesalahan kami sendiri, ujar Aji Santoso. Udah dibilang hati-hati main di situ, wong Persib aja kalah sama dukunnya Barito kok. Dari Arema, Iwan Budianto nampaknya makin ngelunjak nih. Semenjak ketum PSSI Erick Thohir datang ke Arema, IB makin berani nih. Mulai dari memecat Iputu Gede dan menggantikannya dengan Joko Susilo yang tujuannya tentu kita tahu lah, demi tampil terus di Liga 1 musim depan. Yang terbaru kabarnya IB memerintahkan para pendukungnya yang disebut Aremanianya IB untuk membuat tuntutan pada pemerintah. Ada 6 tuntutan sih, tapi poin 5 dan 6 ini yang bikin nyeleneh nih. Poin 5 dan 6, Aremania meminta pada pemerintah agar Kanjuruhan dijadikan museum dan membangun stadion baru untuk Arema di lokasi lain. Halo, minta pemerintah bikinkan stadion baru? Nggak nyadar ya? Kacaunya sepak bola ini kan gara-gara siapa? Gak degradasi aja udah beruntung, make acara minta bikinin stadion baru sama pemerintah. Makin kesini makin ngelunjak ya. Pemerintahnya juga sih nggak tegas. Coba kalau tegas, gak gini kan, gak ngelunjak kan. Banyak pihak yang mengatakan Aremania yang ini alias yang dipimpin oleh Sumpil ini bukanlah Aremania asli. Cuma mereka ini adalah orang-orang suruhan IB. Lantaran jika Aremania sejati yang cinta pada Arema pastinya punya hati nurani. Kenapa kami bilang Aremania sejati atau Aremania yang asli ini punya hati nurani? Soalnya begini nih, yang pertama, Arema FC berdiri di liga tertinggi sepak bola Indonesia ini lantaran mencurangi Aremania yang asli. Gimana perasaan Aremania sejati di saat klub aslinya justru disingkirkan?
Yang kedua, 135 nyawa hilang cuma gara-gara klub yang gak jelas. Jika Aremania sejati, pasti hancur hatinya lihat saudaranya meninggal, tapi klubnya sendiri nggak bertanggung jawab. Kita ambil contoh klub-klub yang berhati atau memiliki hati. PSS Sleman, PSIM Jogja, bahkan PPSM Magelang dan Persis Solo pernah mundur dari Liga di 2006 lantaran terjadinya gempa dahsyat di Jogja. Para klub ini nggak mau berpesta pora di lapangan, sementara ribuan orang tengah berduka. Lah ini 135 nyawa, seolah nggak dihargai loh. Pertanyaannya, klub yang seperti ini masih pantaskah untuk dibela? Kami nggak benci Arema, cuma kok makin kesini makin kesana ya. Kalau nanti ada yang komen, jangan jadi provokator bang. Nggak, saya nggak jadi provokator. Justru saya sedang membuka mata hati orang-orang yang buta, yang dibutakan oleh hal-hal yang seharusnya tak pantas ada. Klub asli Malang, Arema yang asli mati lantaran liganya dimatikan. Gara-gara siapa? 135 nyawa meninggal. Orang Malang loh ini yang meninggal. Gara-gara siapa? Di mana hati para warga Malang? Jawab. Oke, kita ke player fokus. Terlepas dari disahkannya atau tidak regulasi pengurangan pemain naturalisasi, tapi juga yang jadi sorotan, apakah regulasi pemain asing 4+1 ini akan disahkan juga? Ini tuh unik ya, pasalnya belum pernah loh sebelum-sebelumnya ada regulasi pemain ASEAN ini diwajibkan. Apa karena kemarin Bayangkara nggak bisa daftarin Omid Nazari lantaran terlanjur daftarin Matis Mir dan Alex? Entahlah, tapi ya wajar lah, wong mereka yang punya liga kok. Nah, selain Persib, Bayangkara, Barito, dan Persikabo yang sudah punya pemain ASEAN, klub-klub lain harus berburu nih para pemain ASEAN. Tapi bukan berarti Persib, Bayangkara, Barito, dan Persikabo nggak berburu juga. Kan peraturannya minimal 1 pemain ASEAN, jadi 2 pemain ASEAN pun nggak apa-apa ya. Lalu kira-kira ada siapa aja ya para pemain ASEAN yang jadi buruan? Berikut kami akan pilihkan beberapa. Yang pertama, Doan Van Hau, the controversial and lucky man. Bek kiri Vietnam ini terkenal dengan kontroversinya, tapi hoki juga. Lantaran meskipun bermain kasar, tapi jarang dapat kartu. Kabarnya Madura United pernah tertarik mendapatkan Van Hau. Wow, kalau benar siap-siap aja ya jika Van Hau main di Indo. Van Hau yang keras atau justru Van Hau yang jadi korban? Yang kedua, Nguyen Quang Hai, pemain terbaik Liga Vietnam nih guys. Pernah mendapatkan silver ball alias top assist di Liga Vietnam. Saat ini main di Pau FC Vietnam. Yang ketiga, Dong Van Lan, kiper terbaik Piala AFF 2022 nih. Kiper asal Vietnam ini saat ini main di klub Binh Dinh FC. Ya, siapa tahu ada yang mau rekrut buat gantiin Maringa. Yang keempat, Syafawi Rashid, mantan wonderkid Liga Malaysia 2017. Penyerang cepat yang saat ini dipinjamkan oleh JDT ke klub Thailand Ratchanburi, tapi tak berkembang di Thailand. Mungkin kalau main di Indo bisa berkembang kalilah. Syafawi pun pernah mengatakan jika ia ingin merasakan bermain di Indonesia nih, ya jadi penerus Safi Salih gitu. Yang kelima, duo Fandi, yakni Ihsan dan Irfan Fandi, tapi berbeda posisi ya. Ihsan posisinya penyerang, sementara Irfan posisinya bek tengah maupun gelandang bertahan. Jangan lupa, dua orang ini pun memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang orang Riau. Ihsan dan Irfan saat ini main di klub Thailand. Yang keenam, Paulo Gali. Namanya mencuat saat AFF 2020. Kapten timnas Timor Leste ini memiliki skill yang ciamik. Wajar, pria berusia 26 tahun ini keturunan Portugal coy. Saat ini Gali main di Liga Timor Leste. Udah cetak 8 gol dari 8 laga loh. Yang ketujuh, Teraton Bunmata. Kapten timnas Thailand di AFF ini sempat heboh lantaran mengatakan tertarik main di Liga Indonesia, khususnya klub Persib Bandung. Hal ini diketahui ternyata
Teraton ini mengidolakan Kosin yang juga pernah main di Persib Bandung. Selain itu, Teraton pun mengaku akrab dengan Febri Haryadi. Tapi bukan berarti Teraton ini akan ke Persib loh ya. Yang kedelapan, Terasil Dangda. Legenda hidup Thailand nih bos, dan top scorer sepanjang masa AFF nih. Saat ini main di Liga Thailand. Meskipun usianya sudah nggak muda lagi, 34 tahun, tapi Terasil tetap gacor. Di Liga Thailand yang terkenal keras saja, Terasil sudah bisa cetak 7 gol loh sejauh ini. Nah itu tadi beberapa pemain yang mungkin bisa direkrut klub-klub Liga 1 andai regulasi 4+1 disahkan, dan satu itu adalah dari ASEAN. Bagi yang belum tahu, di Liga 1 saat ini ada beberapa pemain ASEAN. Yang belum tahu kami akan sebutkan ya. Yang pertama, Daisuke Sato, Persib dari Filipina. Yang kedua, Mike Ott di Barito dari Filipina. Yang ketiga, Omid Nazari dari Filipina, Bayangkara meskipun tak didaftarkan ya. Dan yang keempat, Pedro Henrique Persikabo dari Timor Leste. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.